Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Jadi ada salah satu video dari Cokro TV yang membahas tentang jika Islam tidak mau dihina, maka jangan menghina agama lain. Sebelum saya lanjut, saya ingin katakan bahwa saya sangat senang, saya sangat respect dengan orang-orang yang ada di Cokro TV. Dan saya sangat senang dengan video-video yang mereka buat yang menunjukkan keinginan mereka untuk hidup berdampingan antar sesama umat beragama secara rukun. Dan tentunya kita semua menginginkan hal tersebut terjadi. Nah, dari video yang saya sebutkan tadi, itu ada satu pernyataan tentang ayat Quran, yaitu Quran surah 6 ayat 108 yang melarang orang untuk memaki sesembahan orang lain, memaki sesembahan yang lain, dengan memberikan penjelasan bahwa jika Muslim tidak mau untuk Islam dihina, maka jangan menghina sesembahan yang lain. Lalu ada salah satu singgungan dari video itu yang mengutip salah satu ayat Alkitab yang kelihatannya memiliki kesamaan dengan Quran surah 6 ayat 108 tersebut. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menyerang Cokro TV, tetapi saya hanya ingin melakukan perbandingan tujuan antara ayat Al-Quran dan ayat Alkitab yang dimaksudkan oleh Cokro TV tersebut. Nah, kita lihat di dalam Quran surah 6 ayat 108. Jangan dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dan ayat Alkitab yang dimaksudkan adalah Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Cokro TV hanya mengutip satu ayat itu, yaitu Matius 7 ayat 12, tapi ini ada tambahan ayat lain yang memiliki kesamaan dengan Matius 7 ayat 12. Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sepintas kalau saudara-saudara perhatikan ketiga ayat ini, yang satu dari Quran dan dua dari Alkitab, itu kelihatannya seperti memiliki tujuan yang sama, yaitu bahwa jika kamu tidak mau dihina, maka kamu jangan menghina. Tapi apakah benar keduanya memiliki tujuan yang sama dalam asbabun nuzul dan konteksnya? Nah, untuk Quran surah 6 ayat 108 dilihat dari asbab an-nuzulnya. Dikatakan bahwa ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas berkata, orang-orang kafir Quraisy pernah berkata kepada Abu Talib, kamu melarang Muhammad dan para sahabatnya memaki Tuhan-Tuhan kami dan menghinanya, atau kami akan berbalik memaki Tuhannya dan menghinanya. Maka turunlah ayat ini. Nah, di dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu memaki. Abdur Razak telah mengatakan bahwa Mu'ammar telah menceritakan kepada kami melalui Qatada. Qatada telah bercerita bahwa dahulu orang-orang muslim sering memaki berhala-berhala orang-orang kafir. Pada akhirnya orang-orang kafir balas memaki Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Dan hal yang sama juga terdapat dalam Ibnu Katsir dan At-Tabari, yang menceritakan bahwa orang muslim dahulu memaki sesembahan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir membalas makian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini turun. Kalau kita lihat lebih jauh, ayat itu mengatakan bahwa orang-orang kafir akan memaki Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berpengetahuan. Jadi semacam perlindungan diri bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap cacian dan makian dari orang-orang kafir tanpa ilmu. Tapi pertanyaannya adalah, kalau memang Muslim waktu itu ingin memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengapa harus dengan memaki sesembahan dari orang lain, dari orang kafir? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh mereka memberikan pertanggungjawaban iman ke mereka kepada orang kafir, dibandingkan harus memaki sesembahan orang kafir yang pada akhirnya orang kafir memaki Allah Subhanahu wa taala, dan turunlah ayat ini. Nah, sekarang mari kita lihat ayat Alkitab Matius 7 ayat 12 dan Lukas 6 ayat 31. Kalau dilihat secara konteks dan dibaca secara bersamaan, Matius 7 ayat 12 dan Lukas 6 ayat 31.
memiliki tujuan yang sama, yaitu mengenai kehidupan moral seseorang dengan sesamanya manusia, entah itu kawan maupun lawan. Banyak orang Kristen yang menggunakan bagian ini, pasal ini, khususnya Matius 7 ayat 1 dan Lukas 6 ayat 37, untuk melindungi diri mereka dari hal menghakimi apapun itu. Entah itu supaya jangan mereka melakukannya kepada orang lain, atau sebaliknya supaya jangan orang lain melakukannya kepada mereka. Bahkan sampai ajaran pun yang sangat jelas menyimpang dari kebenaran. Ada orang-orang Kristen yang menggunakan ayat ini untuk seolah-olah melindungi mereka karena katanya sama-sama mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Makanya adalah lebih baik kalau kita membaca pasal ini secara utuh, entah itu Matius 7 ataupun Lukas 6. Nah, pada pasal yang sama dalam kedua kitab itu, tapi dengan ayat yang berbeda, Yesus juga berbicara tentang nabi palsu. Nah, pertanyaannya adalah jadi bagaimana kita mengetahui itu adalah nabi palsu dan ajarannya untuk menjaga iman sesama kita kalau kita selalu mengatakan jangan menghakimi. Itu sebabnya keharusan bagi kita membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab secara utuh untuk mengetahui kebenaran secara utuh dan membedakan dengan ajaran sesat dan nabi palsu, serta memahami konteks Alkitab berbicara mengenai suatu topik. Seperti yang saya katakan bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang perbuatan moralitas kita terhadap sesama umat manusia, dan bukan tentang menghakimi suatu ajaran salah atau benar. Jadi, kalau ada ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab lalu dikatakan salah, berarti salah. Tetapi dengan hak mereka, para penganut ajaran yang salah itu sebagai sesama manusia, kita punya tanggung jawab moral sebagai orang Kristen untuk mengasihi dia sebagai sesama manusia kita. Dan kalau kita menginginkan dia untuk melakukan hal yang sama mengasihi kita, entah kawan ataupun lawan, maka kita juga patut mengasihi dia sebagai sesama manusia. Atau seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 12 dan Lukas 6 ayat 31 yang mengatakan bahwa kalau kita menghendaki moralitas yang baik, kehidupan yang baik dari orang lain kepada kita, maka kita juga harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi saudara-saudara perhatikan perbedaan antara Quran surah 6 ayat 108 dengan Matius 7 ayat 12 dan Lukas 6 ayat 31. Dalam Quran surah 6 ayat 108 lebih menekankan perlindungan diri Allah Subhanahu wa taala terhadap makian tanpa pengetahuan dari orang kafir, sedangkan Matius 7 ayat 12 dan Lukas 6 ayat 31 lebih menekankan peningkatan moralitas kehidupan antar sesama umat manusia. Kelihatannya memiliki kesamaan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, maka perbuatlah juga demikian untuk mereka. Tapi tujuannya berbeda. Berbeda dilihat dari asbabun nuzul dan dari konteksnya. Kalau dalam Islam, jika Muslim tidak mau sesembahannya dimaki atau dihina, maka jangan melakukan itu terhadap sesembahan orang lain, yang mana ini lebih menekankan perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang adalah Tuhan Islam sendiri terhadap makian dari orang kafir. Sedangkan dalam kekristenan sesuai dengan Matius 7 dan Lukas 6, tetap mengatakan yang salah terhadap yang salah dengan bukti yang kuat dan otentik. Dan walaupun demikian, kekristenan tidak meninggalkan tanggung jawab moral mereka terhadap orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Alkitab sebagai sesama manusia. Kekristenan tetap mengasihi mereka sebagai sesama manusia. Nah, selain itu, Alkitab tidak memerintahkan kita untuk memaki sesembahan yang lain atau melindungi Tuhan kita dari makian dan hujatan. Tetapi Alkitab lebih memerintahkan kita untuk memberi pertanggungjawaban iman kita kepada mereka yang memintanya dan menghancurkan argumentasi mereka yang menentang Allah. 2 Korintus 10 ayat 5 dan 1 Petrus 3 ayat 15. Dan urusan mereka mau memaki atau menghujat kekristenan atau menghujat Tuhan kita, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Berbanding terbalik dengan asbab an-nuzul dari Quran surah 6 ayat 108, yang mana bukannya memberikan pertanggungjawaban iman, tapi Muslim malah memaki-maki sesembahan orang kafir yang akhirnya dibalas oleh orang kafir dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena balasan makian dari orang kafir. Nah, dua hal yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah, pertama, kalau keyakinan kita dirasa adalah keyakinan yang benar, maka pertanggungjawabkan itu
dari dalam keyakinanmu sendiri tanpa harus memaki atau menghujat keyakinan orang lain. Dan yang kedua, sesuai dengan ajaran Alkitab, sekalipun ada orang yang menyimpang dari kebenaran Alkitab, itu tidak berarti bahwa kita kehilangan nilai moralitas kita, tanggung jawab moralitas kita terhadap orang itu sebagai sesama manusia. Kita tetap mengasihi mereka sebagai sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Yang tidak bisa kita kasihi adalah pemahaman mereka yang salah, pemahaman mereka yang keliru dan menyimpang dari Alkitab atau bisa dikatakan sesat. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kita jumpa di video berikutnya. Semoga video ini menjadi berkat bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.